Aska melayangkan tatapan tertajamnya. Ria tak bersuara. Pikirannya terus bergelut. Apa iya? Ada dua orang yang bisa menyampaikan kata-kata yang sama dan punya kisah yang sama juga. Tak pelak lagi. Aska dan Sky adalah orang yang sama. Namun Ria tak mau asal menuduh. Tujuan utamaku mengajakmu bertemu di sini bukan semata karena novel ini. Jari-jari Aska mengetuk sampul depan novel karya Ria yang berjudul Aku dan Duniaku. Ria semakin bingung. Ia tak dapat menebak jalan pikiran Aska. Aku rindu kamu, Ri. Tatapan itu masih bermuara pada wajah manis itu. Ria tersentak. Aku kangen cara kamu menyapaku. Sky my best friend. Atau Sky yang baik. Ria terperangah. Benar dugaannya. Aska dan Sky adalah orang yang sama. Aku kangen membaca semua cerita kamu. Aku kangen saat kamu menceritakan dengan detail kejadian-kejadian yang kamu alami. Entah saat awal kamu masuk kuliah, ketika sedang KKN, termasuk saat mengerjakan skripsi. Aku kangen membaca curhatanmu tentang teman-temanmu atau siapapun yang membuli fisikmu. Aska melanjutkan ucapannya. Ada rona kesedihan yang tergambar jelas di wajahnya. Aska menghirup nafas pelan dan menghembuskan kembali. Sementara Ria masih terpaku dengan tatapan sayu. Kamu mungkin gak akan tahu tentang gimana rasanya patah hati sekaligus tak lagi dianggap oleh seseorang yang begitu berarti. Kamu mana pernah tahu, saat ini kamu tengah tergila-gila pada Gavin. Pria yang bahkan tak tahu cara menghargaimu bisa membuatmu melupakan sahabat lama. Aska mengeluarkan segala yang mengganjal hatinya. Ria masih tercenung. Ia masih terkejut dan tak percaya bahwa Aska adalah Sky. Aku akui aku terlambat. Jika bisa memutar waktu, aku akan mengaku bahwa aku adalah laki-laki saat aku menyadari telah jatuh cinta padamu. Lalu aku akan datang padamu dan memintamu untuk menjadi istriku. Lagi-lagi aku kalah dari Gavin. Wajah Aska terlihat datar. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya siratkan kepedihan yang mendalam. Ria menghela nafas. Ia menatap pria itu tajam. Kenapa kamu harus berbohong padaku? Kenapa kamu mengaku kalau kamu perempuan? Selama ini aku merasa nyaman menceritakan semuanya karena aku pikir kamu perempuan. Kamu membohongiku. Sekalipun kamu bisa memutar waktu, belum tentu aku menerimamu. Sejak jatuh cinta pada Gavin, aku pikir aku tidak akan bisa jatuh cinta pada laki-laki lain. Ria bicara dengan nada tenang meski segala rasa bercampur aduk dan terus-menerus berkecamuk. Ada rasa kecewa, marah, kesal, sekaligus sedih yang saling bertautan. Aska tergugu. Kata-kata Ria begitu menyakitkan. Apakah rasa saling respek dan merindukan antar sahabat begitu mudahnya terkikis? Aku gak akan lupa pada jasa-jasamu selama ini, Sky. 5 tahun ini kamu menjadi sahabat baik yang selalu setia menyimak semua ceritaku. Aku merasa memiliki seseorang yang menerimaku sebagai seorang sahabat. Tak peduli apapun kekuranganku. Aku merasa dianggap dan didengarkan. Bahkan aku mendapat banyak semangat darimu bahwa aku harus meneruskan hidupku apapun yang terjadi. Hanya saja, aku kecewa karena kamu telah membohongiku. Dan aku terkejut karena kamu menyimpan perasaan untukku. Semua tidak ada artinya lagi, dan seharusnya kamu tidak menceritakan apa-apa tentang perasaanmu. Aku sudah menikah. Ria menundukkan wajahnya. Ia tahu, mungkin kata-katanya menyakitkan untuk Aska, namun ia harus bersikap tegas. Dunianya sekarang tak lagi sama dengan yang dulu. Sekarang, Gavin yang seharusnya menjadi sahabat terbaiknya, bukan Sky. Aska mengalihkan tatapannya sejenak ke sudut lain. Satu cara menyembunyikan luka yang masih basah. Ia tak menyangka, Ria sanggup melukai perasaannya sedalam ini. Aska kembali melayangkan tatapan pada wanita yang sudah ia sukai sejak lama. Kamu memang sudah menikah, tapi kamu menikahi orang yang salah. Gavin memperlakukanmu dengan buruk. Kamu pikir, aku bisa tenang membayangkan Gavin berlaku kasar padamu? Aska sedikit meninggikan suaranya. Gavin memperlakukanku dengan baik.
Awal menikah, dia memang kasar, namun perlahan dia mulai berubah. Dia sebenarnya orang yang baik. Dia sudah menerimaku sebagai istrinya, dan aku mulai mencintainya. Rea bicara tanpa ragu sedikit pun. Secepat itu, di mana Rea yang dulu ku kenal. Rea yang tidak mudah jatuh cinta. Rea yang penyendiri. Rea yang takut pada pernikahan. Aska menajamkan tatapannya. Rea membalas tatapan itu lebih tajam. Jadi kamu ingin aku tetap menjadi Rea yang penyendiri, pesimis, hopeless, dan trauma akan pernikahan? Bukankah seorang sahabat seharusnya mendukung sahabatnya untuk berubah menjadi lebih baik? Aska tak merespons. Untuk sesaat, ia merasa Rea di hadapannya bukanlah Rea yang ia kenal. Selama ini aku harus berusaha melawan ketakutan-ketakutanku. Aku lelah menjadi seseorang yang selalu pesimis dan tak bisa menghargai diri sendiri. Aku berusaha menjadi istri yang baik untuk menepis rasa trauma. Aku tahu aku butuh perubahan. Gavin dengan caranya mampu membantuku keluar dari zona yang selama ini membelenggu pikiranku. Pikiran yang sempit. Untuk pertama kali, aku merasa diinginkan laki-laki dan dicintai meski aku belum tahu seperti apa perasaan Gavin padaku. Aku tak mau kehilangannya. Aku tak mau lari dari pernikahan ini. Kata-kata itu meluncur dari hatinya yang terdalam. Aska menatap Rea, tapi tatapan itu seolah kosong. Ia ingin wanita itu hanya bergantung padanya, bukan pada Gavin. Apa kamu lupa apa yang telah dilakukan Gavin dan ayahnya pada ayahmu? Aska berusaha membuat celah agar Rea kembali bergantung padanya. Gavin selalu memastikan keadaan ayahku baik-baik saja. Dia rutin mengirim kebutuhan untuk ayahku, baik uang maupun barang kebutuhan lain. Gavin dan ayah mertuaku masih memiliki hati nurani. Kamu buta karena cinta, tandas Aska kemudian. Apa salah aku mencintai suami sendiri? Pertanyaan Rea begitu menusuk. Aska menahan rasa sakit yang teramat perih. Hatinya remuk redam, lebih dari hancur. Tidak ada yang salah. Aku hanya menertawakan diriku sendiri. Aku sadar posisiku. 5 tahun ternyata tidak ada artinya dibanding kehadiran seseorang yang baru sebentar singgah. Rea terdiam sesaat. Kehadirannya memang baru sebentar, tapi dia suamiku. Tentu sebagai istri aku harus taat padanya selama dia tak mengajakku pada keburukan. Aska mengernyit. Lalu persahabatan kita? Rea menghembuskan nafas. Gavin tidak menyukai Sky. Itu artinya kita tidak bisa berteman seperti dulu. Mungkin kalau Gavin tidak mengenalku sebagai Sky, dia tak keberatan kita berteman, balas Aska. Berteman? Apa setelah kamu berbohong dan setelah aku tahu tentang perasaanmu, aku akan nyaman berteman denganmu? Aska terpaku mendengar penuturan Rea. Ia merasa Rea benar-benar membuangnya. Sudah ada Sandra yang seharusnya menjadi teman terbaikmu, Sky. Tidak hanya teman, tapi calon pendamping, tegas Rea. Aku tidak mencintainya. Aska menimpali dengan intonasi suara yang lebih pelan. Kalau tidak mencintainya, kenapa kamu bertunangan dengannya? Rea menegaskan pertanyaannya. Aska membeku. Ia tak tahu alasan tepat apa yang harus dikemukakan di hadapan Rea. Aku permisi dulu. Terima kasih untuk kejujuranmu yang telah mengakui semuanya. Rea beranjak dan berlalu meninggalkan Aska. Laki-laki itu terpekur. Matanya mengikuti kemana Rea berjalan. Hatinya kembali luluh lantak. Ia seperti tak mengenal perempuan itu lagi. Ia merasa kehilangan. Rea melirik jarum jam dinding. Sudah hampir jam 5 sore. Ia baru saja selesai masak untuk menu makan malam. Gavin belum pulang dari kantor. Rea berusaha menjadi istri yang baik. Ia belajar banyak dari kegagalan pernikahan orang tuanya. Ibunya bukan tipikal istri yang menurut pada suami. Gaya hidup mewahnya seringkali bentrok dengan prinsip hidup sang ayah. Ibunya wanita sosialita tenar yang kegiatannya selalu diisi dengan aktivitas di luar rumah, entah arisan, hangout bareng teman-temannya, ngumpul-ngumpul dengan emak sosialita lain dan baru tiba di rumah malam. Ia abai pada tugasnya sebagai istri dan ibu. Ia bahkan jarang berkomunikasi dengan putrinya. Rea tak mau mengulang kesalahan ibunya. Sementara di tempat lain, Gavin tengah berbincang dengan direktur divisi operasional.
Mereka membahas perusahaan yang kalah tender dalam proyek pembangunan rumah sakit di Bandung. Kemenangan perusahaan Bumi Putra itu janggal. Pasti ada yang tak beres. Kita lebih memenuhi persyaratan. Dan yang aku dengar, Aska itu punya koneksi dengan orang dalam. Sudah lama dia ingin mengalahkan kita setiap kali ada lelang. Rasanya ini sangat aneh. Dylan, teman baik sekaligus direktur divisi operasional di perusahaan Andre Angkasa, menatap Gavin yang duduk terdiam. Ia yakin saat ini CEO muda itu tengah berpikir keras memikirkan kekalahan perusahaan. Itu juga yang sedang aku pikirkan. Sudah lama aku kurang respek dengan Aska. Dibandingkan dengan ayahnya, ambisinya jauh lebih besar dan akan melakukan segalanya. Gavin mengelus dagunya. Padahal proyek ini nilainya fantastis. Tapi sayang sekali, kita kalah. Aku yakin Aska bersorak-sorak kegirangan menang dari kita. Dia sudah mengalahkanmu 2 kali, Gav. Pertama, dia memenangkan Sandra. Kedua, menang proyek sebesar ini. Dylan menajamkan penglihatannya. Gavin menghela nafas sejenak. Aku gak mau mengungkit soal Sandra. Dylan mengernyitkan alis. Why? Kamu sudah melupakannya? Istrimu yang membuatmu lupa padanya? Kabar bagus. Dylan tersenyum meski ia belum yakin 100% bahwa Gavin sudah benar-benar move on dari Sandra. Aku hanya menyadari posisiku saat ini. Aku sudah menikah. Balas Gavin datar. Iya, itu bagus. Fokus pada kehidupanmu, keluarga, pekerjaan, dan tak perlu mengingat masa lalu yang menyakitkan. Gavin mengangguk. Aku mau bersiap-siap pulang. Gavin membereskan dokumen-dokumen kerjanya. Udah kangen yang di apartemen ya? Ledek Dylan seraya tertawa. Gavin menyembunyikan wajah merahnya karena malu. Aku pengen cepat pulang aja, balas Gavin. Malam pertama kemarin habis berapa ronde? Tanya Dylan tanpa tedeng aling-aling dan langsung dihadiahi pukulan di lengannya. Au, Dylan meraba lengannya dan mengaduh. Gimana rasanya? Bagi pengalaman dong, buat persiapan nanti kalau nikah. Dylan semakin bersemangat meledek sahabatnya. Aku yakin, soal ginian kamu lebih jago. Tontonannya aja film Gavin gantian meledek. Mereka pun tertawa. Untuk sesaat, jabatan yang melekat seolah sirna. Bagaimanapun juga mereka laki-laki yang terbiasa membicarakan hal-hal yang menjurus. Gavin masuk ke mobilnya. Sebelumnya ia mengambil ponsel dan berniat untuk mengirim pesan WhatsApp pada Ria bahwa tak lama lagi dia akan tiba di apartemen. Sebelum mengetik pesan, ada satu pesan dari Aska. Ia mengirim satu foto novel berjudul Aku dan Duniaku. Matanya terkejut membaca nama Realita di sampul depan. Gavin mengirimkan pesan balasan. Novel karya Realita, Realita istriku. Tidak sampai 1 menit, Aska membalas. Iyalah, siapa lagi? Gavin tak tahu bahwa novel itu karya istrinya. Dia sama sekali tak pernah mencampuri pekerjaan Ria sebagai penulis. Ia tak tahu menahu karya apa saja yang sudah ditulis Ria. Kamu membeli novel itu di mana? Aska mengirim balasan. Aku mendapatkan langsung dari penulisnya. Siang tadi kami janjian ketemu di depan apartemenmu. Aku memang menanyakan novelnya. Aku ingin membacanya. Gavin mengernyitkan dahi. Ia menduga Aska mengenal Ria dengan baik sampai tahu bahwa Ria adalah penulis. Gavin mengetik balasan lagi. Dari mana kamu tahu kalau Ria suka menulis? Bahkan juga sudah menerbitkan buku. Gavin penasaran juga ada apa sebenarnya antara Ria dan Aska. Balasan datang dari Aska. Aku tahu sejak lama. Sebenarnya aku kenal Ria dari 5 tahun yang lalu. Kami bersahabat akrab meski waktu itu hanya berhubungan lewat chat. Tapi sejak menikah denganmu, komunikasi kami terputus karena kecemburuanmu. Gavin menyelidik. Ia tak menyangka Ska yang selama ini mengusik istrinya ternyata adalah Aska. Ia tak habis pikir. Kenapa Aska seolah menjadi pengganggu setiap kali dia terikat hubungan dengan perempuan? Gavin kembali mengirim balasan. Jadi kamu adalah Sky. Apa maksudmu mengusik kehidupan kami? Apa nggak cukup waktu kamu merebut Sandra dariku? Jangan berbuat macam-macam dan jangan mengganggu kehidupan kami. Gavin kesal bukan main. Aska telah mengacaukan moodnya. Ponselnya kembali berbunyi dengan datangnya pesan dari Aska. Aku tidak serendah itu. Aku tidak akan mengganggu kalian.
Hanya kamu perlu tahu satu hal. Aku jauh lebih memahami dan mencintai Rea dibanding suaminya sendiri. Kalau kamu menyakitinya, lepaskan dia, karena aku akan menerima Rea setulus hati. Satu balasan dikirimkan Gavin. Brengsek. Gavin mengepalkan tangannya dan ia pukulkan pada dashboard. Ia tak menyukai Aska sejak lama karena Gavin merasa perusahaannya selalu berusaha memenangkan tender dengan banyak kecurangan. Ia juga merasa Aska memang diam-diam memusuhinya. Dan sekarang, pria itu berani menunjukkan taringnya. Secara terang-terangan ia mengaku mencintai Rea. Gavin melajukan mobil menuju apartemen dengan perasaan kesal, marah, kecewa. Semua bergemuruh mengacaukan pikiran. Setiba di apartemen, ia tak menyapa Rea yang tengah duduk di ruang tengah. Ia langsung bergegas menuju kamar, melepas kemejanya, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Gemericik air membuat Rea bertanya-tanya. Ada apa dengan Gavin? Tadi pagi ia bersikap hangat, kenapa sekarang mendadak dingin? Selesai mandi dan berganti baju, Gavin membuka kulkas dan mengambil 3 tahu serta cabai rawit 1 genggam. Ia menggoreng tahu itu dan membuat sambal kecap hanya dengan kecap yang diberi potongan cabai. Rea bingung melihatnya. Aku udah masak, Mas. Kenapa Mas Gavin menggoreng tahu dan membuat sambal kecap? Kalau Mas Gavin pengen makan dengan menu itu, aku bisa membuatkan. Sambal kecapnya bisa diberi bawang merah putih juga biar lebih enak. Gavin tak merespons ucapan Rea. Ia duduk dengan sepiring nasi, tahu goreng, dan 1 mangkok sambal kecap di hadapannya. Ia mencuci tangan di wastafel, duduk kembali, lalu melahap makanannya dengan tangan kosong tanpa peduli sang istri memperhatikannya dengan pandangan bertanya. Gavin masih belum puas jika hanya memakan sambal kecap. Ia gigit tahu itu bersama 1 cabai rawit besar. Ia makan dengan segala emosi menyesakkan dada hingga tanpa sadar, tahu yang ia gigit tak sebanding dengan cabai rawit yang segede gaban. Gavin merasakan hawa panas di mulutnya. Ia kepedasan. Wajahnya memerah dan bulir bening mengalir di pipinya. Wah, pedas, air mana? Air mana? Rea panik juga melihat Gavin kepedasan. Ia segera mengambil gelas dan sebotol air minum. Ia tuang air itu ke dalam gelas. Minum dulu, Mas. Gavin segera menyambar gelas itu. Diteguknya air itu sampai habis. Dia menyodorkan gelasnya pada Rea, tanda ia masih ingin minum. Rea menuang kembali air ke dalam gelas. Gavin kembali meneguknya. Bibirnya masih panas, lidahnya terasa terbakar. Masih, makan cabai gak kira-kira? Jadi kepedesan? Rea menatap suaminya dengan rasa khawatir. Gavin mengambil nafas sejenak. Ia menatap Rea tajam. Aku makan pedas gini karena aku merasa ditikung. Rea mengernyitkan alis. Ditikung? Kamu gak usah berlagak polos, Re. Tadi siang kamu ketemu sama Aska dan kamu gak minta izin pada aku sebelumnya. Rea tertohok mendengarnya. Ia bertanya dalam hati, dari mana Gavin tahu soal ini? Rea akui salah karena tidak minta izin sebelumnya. Maafkan aku, Mas. Aku gak minta izin karena aku pikir dia teman Mas dan hanya minta novel saja. Aku pikir toh cuma bentar. Gavin tersenyum sinis. Ringan banget ngomongnya. Atau jangan-jangan kamu sudah tahu kalau Aska adalah Sky? Rea semakin terperanjat. Dari mana Gavin tahu Sky dan Aska adalah orang yang sama? Mas Gavin tahu dari mana? Aku baru tadi siang. Sumpah, Mas. Aska bicara jujur bahwa dia adalah Sky. Aku juga gak nyangka. Dan setelah kamu tahu kalau dia adalah Sky, apa rencanamu? Terlebih dia mencintaimu dan kalian sudah mengenal lama. Gavin menatap Rea lebih tajam dari sebelumnya. Rea membalas tatapan Gavin lebih tajam. Dia terlambat mengatakannya, karena aku sudah menikah, dan aku tidak mencintainya. Rea masih menatap Gavin dengan tatapan tertajamnya untuk meyakinkan Gavin bahwa perasaan cinta Aska tak berarti apa-apa untuknya. Ia tak akan mengkhianati pernikahan. Aku mungkin bukan orang yang paham agama, Ri, tapi setauku, istri harus minta izin suami jika akan keluar rumah. Aku tidak ingin kamu mengulanginya. Apalagi jika janjian bertemu laki-laki. Volume suara Gavin sudah agak melemah, tapi raut wajahnya masih datar. Aku minta maaf. Aku gak akan mengulangi lagi. Rea tertunduk. Wajahnya terlihat cemas. Tampang polosnya begitu menggemaskan. Namun Gavin masih agak kesal. Apa Mas gak mau makan masakanku? Rea membuka tudung saji.
Semur ayam dan capcay itu menggoda mata Gavin, dan ia membayangkan rasa masakan itu pastilah enak. Ia ingin memakannya tapi termakan gengsi. Ia ingin mendiamkan Rhea sebentar untuk memberinya sedikit pelajaran. Gavin mencuci tangan dengan air keran di wastafel. Ia melangkah menuju kamar. Rhea mengikutinya dari belakang. Dalam hati Rhea merutuk. Seandainya headnya sudah selesai, ia memiliki satu trik yang bisa membungkam kemarahan Gavin. Pria itu berjalan menuju balkon dan melihat pemandangan sekitar. Rhea mematung di belakang. "Maafkan aku, Mas," ucap Rhea pelan. Gavin masih bergeming dan bertahan pada sikapnya yang membatu. Rhea melangkah lebih dekat. Diamatinya punggung sang suami yang begitu tegap. Rhea agak ragu, tapi akhirnya ia beranikan diri untuk memeluk Gavin dari belakang. Dadanya bergetar hebat. Ia sandarkan kepalanya di punggung Gavin. Laki-laki itu membeku untuk sesaat. Ia pandangi tangan kurus Rhea yang melingkar di pinggangnya. "Aku mencintaimu," ujar Rhea dengan segenap jiwa. Gavin tersentuh. Perempuan ini yang setiap pagi membangunkannya, membuatkan kopi, menyiapkan sarapan, dan menunggunya pulang kerja. Perempuan yang ia sebut istri. Entah bagaimana kisah mereka bermula. Realita berbicara bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Gavin tak tahu bagaimana perasaannya pada perempuan itu. Ia hanya tak ingin ada orang lain yang mendekatinya. Sesuatu yang sudah menjadi miliknya tak boleh diusik orang lain. Gavin membalikkan badan dan menatap Rhea yang mematung dengan mendongakkan wajahnya. Rhea mengamati bibir Gavin yang berwarna merah menyala. Efek dari rasa pedas yang terasa masih menjalar. "Apa bibirmu masih terasa panas?" Gavin hanya mengangguk pelan. "Aku bisa mendinginkannya," ujar Rhea yang tertunduk dengan semburat merah menyapu wajahnya. Rhea kikuk, dan entah kenapa, ia ingin memberi kecupan di bibir Gavin. Rhea berjinjit agar sedikit bisa mengimbangi tinggi Gavin meski nyatanya tak bisa menyamai sekalipun ia sudah menjijit maksimal. Tanpa Gavin duga, Rhea mendaratkan kecupan di bibirnya. Gavin terpaku untuk sesaat. Sentuhan bibir Rhea terasa begitu lembut. Dia tak ingin kecupan itu berakhir singkat. Gavin mencumbunya lebih dalam. Ia mengangkat tubuh istrinya, menggendongnya dengan posisi Rhea menghadap pada tubuh depan Gavin. Kedua benda kenyal itu masih bertaut, menyesap dalam-dalam rasa manisnya. Gavin masuk ke kamar dan meneruskan kemesraan mereka di ranjang, meski tak berujung pada hal yang lebih intim karena Rhea masih menstruasi. Malam itu menjadi saksi akan rasa cinta yang perlahan bersemi.